Kula terangno nggih, dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam nggih. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Nggih kula baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip karek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tawari cara gampang-gampangan nggih. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku matilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Ndak padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi kan.
Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Masuk di Khalillah lho. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe ngerti-ngerti urip mati yo ora roh karepe pas mati sampean petangin dah yo ora roh karepe pokoke wa mata sauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kuen ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Semuanya wale. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurune tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam loh qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi napa? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi napa? Sekuajo kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren iki, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari Ruhani widadari nurah kan nak wingi sebut. Kira 70 ya? 70. Wayu kabeh kan ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP mu mbok ceblokno neraka iku cebloke ngenteni 70 tahun.
Betapa dalamnya. Ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kok nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Bendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi ana makanan, ana minuman, ana wong wayah, ana pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan sopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau ulama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do wujud, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan ku klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur? Kok iso? Kalau janggal kok iso wong turu? Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana untuk membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru, itu sungguh siar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso.
Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng ngapain melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah Koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi ambek ngomong ngoten sakwise ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Mulane yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Lho kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok nek ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah, tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah. Seperti tadi yang saya utarakan, swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita.
Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya, artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat, ya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun, paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni? Wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jahula wis goblok aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam.